Halo anak-anak, kembali lagi bertemu di channel pembelajaran Darmayans Edu. Masih semangat belajar ya? Yuk, lihat videonya sampai selesai. Dalam video pembuka, kalian melihat cara penyajian data yang mungkin pernah kalian lihat di berita-berita atau di buku yang pernah kalian baca. Video kali ini akan membahas tentang statistika, ilmu yang mempelajari tentang hal ini. Klik subscribe dahulu ya, dan bunyikan loncengnya, supaya kalian semua dapat video yang update dari Bapak. Dalam statistika, kita akan belajar membaca dan menafsirkan data. Sebelum melanjutkan materi tentang statistika ini, kita harus mengerti dahulu apa arti statistika itu. Nah, statistika adalah ilmu yang mempelajari mengenai perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, dan interpretasi data, serta pengambilan keputusan berdasarkan data. Artinya, kita dapat merencanakan saat ingin mengambil data sesuatu. Lalu kita dapat mengumpulkan data-data tersebut dan kita olah data itu untuk tujuan yang kita inginkan. Setelah data itu sudah diolah, kita dapat menganalisis data itu. Artinya apa analisis? Analisis ini artinya data-data yang kita kumpulkan tadi, apakah ada yang harus diperbaiki, apakah ada yang harus ditingkatkan, dan lain sebagainya. Lalu penyajian dan interpretasi data. Ini artinya data yang telah kita kumpulkan dan kita analisis tadi, kita dapat sajikan, kita dapat sebarkan informasi data itu kepada orang lain. Lalu yang terakhir, pengambilan keputusan berdasarkan data. Dari data yang kita kumpulkan, yang kita analisis, kita dapat mengambil keputusan harus bagaimana tindakan selanjutnya. Itu artinya ya. Yuk kita lanjutkan tentang statistika, membaca dan menafsirkan data. Nah, membaca dan menafsirkan data ini dipelajari di kelas 4. Namanya membaca tentu saja mudah ya. Lalu menafsirkan, kita akan bahas menafsirkan ini juga di video ini. Yang pertama, kita akan membahas membaca sajian data. Yang artinya ada data, lalu kita baca data tersebut. Nah, dalam bentuk tabel yang pertama ini, kalian pasti ngerti kan tabel itu seperti apa? Cara membacanya ini sangat mudah untuk dibaca. Contohnya, Bapak akan memberikan sebuah tabel nilai ulangan matematika kelas 4. Di dalam tabel ini ada beberapa nilai dari 50 sampai 100. Lalu banyak siswa. Banyak siswa ini artinya yang mendapatkan nilai-nilai itu. Ada berapa siswa sih di kelas 4? Berdasarkan tabel tersebut, ada beberapa pertanyaan berikut ini untuk dapat membaca tabel ini. Yang pertama, berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 50? Yang kedua, berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 80? Yang ketiga, berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 100? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita harus bisa membaca tabel yang disediakan. Untuk jawaban yang pertama, siswa yang memperoleh nilai 50. Nah, kalian bisa lihat di samping nilai 50 ada angka 2. Artinya, siswa yang memperoleh nilai 50 sebanyak 2 anak. Lalu yang nomor 2, siswa yang memperoleh nilai 80. Kita harus cari nilai 80 di dalam tabel. Nah, di samping nilai 80 itu ada kolom banyak siswa yaitu 6. Jadi, siswa yang memperoleh nilai 80 sebanyak 6 siswa. Yang nomor 3, siswa yang memperoleh nilai 100. Nah, ini 100 yang paling bawah ya. Ya, ini siswa yang memperoleh nilai 100 sebanyak 1 anak saja. Cukup mudah kan membaca sajian data dalam bentuk tabel. Nah, yuk kita lanjutkan ke bentuk diagram batang. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai membaca sajian data, namun dalam bentuk diagram batang. Sebelum kita melihat diagram batang, Bapak akan memberikan beberapa istilah, beberapa bagian dari diagram batang itu. Nah, di dalam diagram batang itu ada beberapa garis yang harus kalian pahami. Namun sebelumnya, diagram batang ini artinya salah satu bentuk diagram yang digunakan untuk menyajikan data. Jadi pada diagram batang ini terdapat 2 sumbu. Sumbu ini artinya garis ya.
Nanti ada garis, ada dua, yaitu ada yang sumbu mendatar atau garis horizontal, dan juga sumbu tegak, yaitu garis vertikal. Kedua sumbu ini atau kedua garis ini saling berpotongan tegak lurus. Nah, ini sudah kalian pelajari waktu kemarin tentang hubungan antar garis ya, bagaimana berpotongan tegak lurus itu. Lalu sumbu mendatar yang tidur atau yang horizontal itu menunjukkan jenis kategori, sedangkan sumbu yang tegak yang vertikal menunjukkan frekuensi. Artinya apa? Jenis kategori ini nanti ada beberapa nama barang atau nama benda hidup yang akan kalian hitung jumlahnya. Lalu frekuensi ini adalah jumlah dari data yang kalian kumpulkan. Apakah kalian dapat membaca data dalam diagram batang? Yuk kita pelajari selanjutnya. Untuk mempelajari cara membaca data di dalam diagram batang, Bapak akan memberikan satu contoh diagram batang. Di sini ada diagram batang yang menyajikan data koleksi buku di perpustakaan SDN Tembok Rejo 3. Banyak macam buku ya. Di sini ada 5 buku. Di sini ada buku cerita, ada buku ensiklopedia, ada buku pengetahuan, kamus, dan majalah anak. Seperti yang tadi kita pelajari, sumbu yang mendatar atau garis yang horizontal yang tidur itu ya, itu tentang jenis kategori. Nah, di sini kategori buku. Lalu sumbu yang tegak atau garis yang vertikal adalah frekuensi. Frekuensi tadi apa, anak-anak? Yaitu jumlah dari benda yang kita hitung. Nah, di sini ada angka 0 sampai angka 100. Bapak membuat angka 0 sampai 100 dengan interval 10 poin. Interval itu adalah jarak. Ya, ada jarak 10 masing-masing angka ya. Kalau kalian menulis angka 1 sampai 100 tanpa ada jaraknya, pasti akan sangat-sangat tinggi sekali dan sangat capek. Makanya di sini Bapak membuat lebih ringkas dan lebih cepat selesai. Jadi ada intervalnya. Kalian juga bisa membuat jarak dari frekuensi ini, misalnya 5 jaraknya atau misalnya 20 jaraknya. Yang penting jangan terlalu jauh sekali jaraknya. Di sini karena Bapak mengumpulkan data dan buku yang terbanyak itu hanya 100, maka di dalam diagram batang ini frekuensinya maksimal hanya 100. Di dalam diagram batang ini kita dapat membaca datanya. Untuk membaca data Bapak sediakan 2 pertanyaan. Berdasarkan gambar diagram batang di samping, ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab. Yang pertama, berapa banyak koleksi buku cerita di perpustakaan? Yang kedua, berapa banyak koleksi majalah anak di perpustakaan? Nah, untuk menjawab 2 pertanyaan ini, kita harus bisa membaca diagram batang itu. Jawaban yang pertama, kita mencari tentang buku cerita. Nah, di sini buku cerita ada batangnya ya. Batang itu dari 0 sampai ke angka 50. Otomatis kita bisa membacanya koleksi buku cerita di perpustakaan ini sebanyak 50 buku. Sudah paham kan ya? Batangnya itu diluruskan dengan angka frekuensinya. Itulah jumlah dari benda yang kalian baca. Untuk yang kedua, jawabannya majalah anak. Nah, kita lihat majalah anak. Di sini majalah anak batang yang disediakan di sini di antara 80 dan 90 ya. Kalau kalian membayangkan di antara 80 dan 90 ini pas di tengah-tengahnya itu adalah 85. Meskipun tidak jelas itu ya, kalian harus bisa. Tengah-tengah dari 80 dan 90 itu angka 85. Maka koleksi majalah anak di perpustakaan ini sebanyak 85 buku. Sudah mengerti anak-anak ya? Inilah gunanya kita membuat frekuensi lompatannya tidak terlalu jauh. Di sini Bapak menggunakan lompatan 10 poin 10 poin. Kalau ada batang yang di tengah-tengah seperti ini, kalian pasti sudah bisa menebak. Oh, di tengah-tengahnya berarti naik 5 poin. Jadi jangan membuat diagram batang yang intervalnya atau jarak frekuensinya terlalu jauh. Nanti akan sulit dibaca sama pembacanya. Kita sudah mempelajari mengenai cara membaca data dalam bentuk tabel dan juga diagram batang. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang menafsirkan sajian data. Kalian tahukah menafsirkan itu artinya apa? Jadi menafsirkan ini kita menjawab pertanyaan yang ada namun tidak secara langsung diberitahu dalam tabel atau dalam diagram batang yang disajikan. Untuk lebih jelasnya kita pelajari mengenai contoh
dari menafsirkan sajian data dalam bentuk tabel. Bapak sediakan tabel mengenai data tinggi badan siswa kelas 4 SDN Tembok Rejo 3. Jadi dalam tabel ada kategori tinggi badan dari 133 sampai 138 cm. Lalu banyak siswa. Nah, kalau dibaca tabel ini, yang memiliki 133 cm itu hanya satu anak di dalam kelas 4. Jadi seperti itu maksud dari tabel ini. Untuk belajar menafsirkan data dalam tabel ini, Bapak sediakan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, tinggi badan berapakah yang paling banyak dimiliki siswa kelas 4? Jadi tidak secara langsung ada di dalam tabel, namun kita harus menganalisisnya. Kita harus mengecek satu persatu seluruh data ini. Untuk mengetahui berapa banyak siswa, kita harus melihat dahulu di kolom frekuensi yang isinya banyaknya siswa ini. Menurut soal, tinggi badan berapakah yang paling banyak dimiliki siswa kelas 4? Jadi kita lihat dulu frekuensi atau banyak siswa yang paling banyak itu di mana. Kalau di sini yang paling banyak adalah 7. Karena yang paling banyak 7 dan 7 itu di sampingnya tinggi badan yang ditampilkan di sini adalah 136 cm. Maka jawaban untuk pertanyaan pertama ini, tinggi badan yang paling banyak dimiliki siswa kelas 4 adalah 136 cm. Pertanyaan yang kedua, berapa jumlah siswa yang memiliki tinggi badan kurang dari 135? Kita harus pastikan dahulu yang kurang dari 135 cm tinggi badannya adalah 134 cm dan juga 133 cm. Selain itu tidak ikut, kita harus jumlahkan, yaitu kita tambahkan jumlah siswa yang memiliki tinggi badan 133 dan 134 cm. Di dalam tabel 133 berjumlah 1 anak saja, lalu yang 134 berjumlah 6 anak. Kalau kita jumlahkan 1 ditambah 6 menjadi 7 siswa. Jadi jumlah siswa yang memiliki tinggi badan kurang dari 135 itu adalah 7 siswa. Pertanyaan yang ketiga, berapa jumlah siswa kelas 4 SDN Tembok Rejo 3? Jadi kita harus mencari seluruh anak yang ada di kelas 4 ini. Kalau kita membaca tabel, maka tidak ada berapa jumlah dari seluruh siswa kelas 4. Kita harus mencarinya dengan cara menjumlahkan seluruh kolom banyak siswa. Jadi dalam tabel ini banyak siswa kan ada yang 1, 6, 4, 7, 3, dan 5. Itu kita jumlahkan, kita tambahkan semua untuk mengetahui jumlah siswa kelas 4. Jadi caranya kita urutkan dari atas ya. 1 tambah 6 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 5. Hasilnya 26 siswa. Jadi keseluruhan jumlah siswa kelas 4 itu 26 siswa. Nah, inilah cara menafsirkan sajian data dalam bentuk tabel. Kita harus memahami isi dari tabel itu. Meskipun tidak ada di dalam tabel, kita harus mampu menafsirkan bagaimana cara menjawab pertanyaannya. Nah, sudah mengerti anak-anak ya? Pembahasan terakhir di dalam video kali ini yaitu tentang menafsirkan sajian data dalam bentuk diagram batang. Supaya kita dapat menafsirkan, Bapak sudah sediakan diagram batang dan juga soal-soalnya. Di sini diagram batang yang Bapak gunakan yaitu diagram batang yang tadi kita sudah pelajari, yang tadi sudah kita lihat ya. Yaitu diagram batang mengenai koleksi buku di perpustakaan SDN Tembok Rejo 3. Dan Bapak ingatkan lagi ya, di dalam diagram batang itu ada 2 garis 2 sumbu, ada yang berdiri atau vertikal, ada yang mendatar atau horizontal yang hidup ya. Untuk yang horizontal, yang mendatar itu berisi jenis kategori benda yang kita kumpulkan datanya. Kalau di sini kan buku cerita sampai majalah anak. Lalu yang berdiri atau yang tegak vertikal ya, itu mengenai frekuensi atau banyaknya data. Di sini Bapak samakan yaitu dari 0 sampai 100 dengan jarak masing-masing poin di sini yaitu 10 jaraknya. Berdasarkan diagram yang Bapak sediakan ini, ada beberapa pertanyaan yang kita jawab. Yang pertama, berapa banyak selisih koleksi buku ensiklopedia dan buku pengetahuan? Kita tidak akan tahu berapa banyak selisihnya jika hanya membaca diagram batang ini.
kita harus analisis diagram batang ini ya. Kita lihat di dalam diagram batangnya. Buku ensiklopedia di sini berjumlah 60. Jadi diagram batang buku ensiklopedia ini lurus sama angka 60. Lalu buku pengetahuan di sini yang paling tinggi batangnya ya, yaitu angka 100. Jika mencari selisih, kita mengurangi yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil. Maka caranya adalah 100 dikurangi 60. Hasilnya 40. Jadi selisih dari buku ensiklopedia dan buku pengetahuan ini adalah 40. Sudah mengerti ya? Untuk pertanyaan yang kedua, berapa jumlah koleksi buku di perpustakaan? Kalau kita lihat di diagram batang tidak ada jumlahnya ya kan? Kita harus mencarinya dengan cara menjumlahkan, menambahkan masing-masing kategori buku ini. Untuk yang pertama kita urut dari yang pertama ya. Buku cerita berjumlah 50. Buku ensiklopedia berjumlah 60. Buku pengetahuan berjumlah 100. Kamus di sini di tengah-tengah 70 sama 80, berarti kamus ini berjumlah 75. Lalu majalah anak di tengah-tengah 80 dan 90 berjumlah 85. Kita tambahkan dari depan ya. 50 ditambah 60 ditambah 100 ditambah 75 ditambah 85. Maka dapat hasilnya 370. Jadi jumlah koleksi buku di perpustakaan ada 370 buku. Bagaimana Nana? Sudah mengerti ya? Untuk lebih memahami mengenai membaca dan menafsirkan data, di video berikutnya Bapak akan sediakan beberapa soal berikut juga tentang pembahasannya. Itulah pembahasan mengenai pelajaran matematika statistika. Topiknya membaca dan menafsirkan data. Bapak akhiri video ini, semangat belajar terus dan semoga bisa tambah pintar. Sampai jumpa. Jangan lupa klik subscribe ya, lalu bunyikan loncengnya agar kalian dapat mengetahui update video-video terbaru dari Bapak. Tentunya pasti bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa.